Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dalalah wa inna kulla dalalatin finnar. Saudaraku, selalu saja ana mengawali kajian ini dengan satu harapan, semoga kita semua selalu dalam keadaan baik. Amin. Saudaraku, sebenarnya saat ini kita sedang masuk di salah satu bulan yang cukup istimewa dalam timbangan syariat, yakni bulan Sya'ban, yang insya Allah setelah itu akan diikuti bulan yang teragung, yakni Ramadan. Saudaraku, di bulan Sya'ban ini, khususnya di tanggal 15 Sya'ban, ada satu hari yang dimana dianggap oleh banyak orang dianjurkan untuk melakukan sebuah ibadah khusus, apa yang disebut sebagai nisfu Sya'ban. Nisf itu setengah atau pertengahan. Sya'ban, bulan Sya'ban, artinya di pertengahan bulan Sya'ban, yakni tanggal 15 Sya'ban. Kita tahu bahwa tanggal 15 Sya'ban di tahun 2022 ini jatuh insya Allah pada hari Jumat besok, tanggal 15 Sya'ban 2022 Masehi atau 1443 Hijriah. Dan di berbagai masjid, musola, bahkan ramai pula beredar di medsos anjuran agar nanti di malam nisfu Sya'ban orang berkumpul di masjid untuk mengadakan berbagai ibadah-ibadah khusus. Ada sebagiannya yang membaca yasinan, lalu diikuti setelah sholat maghrib itu melakukan apa yang disebut sebagai sholat sunnah nisfu Sya'ban. Tak cukup di situ, bahkan nanti di siang harinya ada pula anjuran untuk melakukan amalan puasa sunnah khusus nisfu Sya'ban. Yang menjadi pertanyaan buat kita adalah, apakah benar perkara-perkara ibadah khusus baik di malam nisfu Sya'ban maupun puasa khusus di nisfu Sya'ban itu ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atau jangan-jangan itu termasuk perkara bid'ah? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka sengaja dalam kesempatan kali ini izinkan ana membawa tema yang terkait dengan bulan Sya'ban dengan judul, benarkah ada amalan khusus yang dianjurkan dilakukan di bulan Sya'ban, khususnya di nisfu Sya'ban. Saudaraku, agar materi ini tertib dan lebih mudah dipahami, maka anak akan bahas
kajian ini dalam beberapa sub pokok bahasan. Kita awali dulu dengan pengantar terkait din kita ini. Saudaraku, kita tahu agama kita ini dengan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka telah sempurna, tidak memerlukan penambahan apapun. Karena itu Allah Ta'ala sendiri telah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu. Ila akhiril ayat. Jadi di ayat ini Allah telah memastikan agama Islam ini telah demikian sempurna, tak butuh lagi inovasi dalam bidang peribadatan apapun. Makanya Ibnu Katsir rahimahullah saat menjelaskan ayat tadi terkait kesempurnaan agama ini, maka beliau mengatakan, hadhihi akbaru ni'amillah. Ini merupakan seagung-agungnya nikmat Allah Azza wa Jal ala hadhil ummah, atas umat ini, haitsu akmala ta'ala lahum dinahum, saat Allah telah menyempurnakan agama ini bagi kita semua. Maka fala yahtajuna ila dini ghairi. Dengan sempurnanya agama Islam ini, kita tidak membutuhkan agama apapun selain agama Islam ini. Wala ila nabiyyin ghairi nabiyihim, dan kita tidak perlu lagi, tidak membutuhkan lagi nabi selain nabi yang telah Allah tetapkan, yaitu yang ditutup dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walihada ja'alahu Allahu khatamal anbiya, dan karena itu Allah telah menjadikan nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai penutup para nabi. Wa ba'athahu ilal insi wal jin, dan beliau diutus baik kepada golongan manusia maupun jin. Fala halala illa ma ahallah, maka tidak ada hal yang halal kecuali apa yang telah ditetapkan kehalalannya olehnya. Wala harama illa ma harramah, dan tidak ada hal yang haram kecuali apa yang telah diharamkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wala dina illa ma syara'ah, dan tidak ada agama kecuali apa yang telah disyariatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudaraku, sebegitu sempurnanya agama ini, sampai-sampai Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu pernah berkata, qala lanal musyrikun, suatu ketika orang-orang musyrik pernah berkata kepada kami, para sahabat, qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah, benarkah nabimu, yakni Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sudah mengajarkan kalian segala sesuatu, dari perkara paling besar sampai paling kecil, sudah disampaikan semua, sampai pun tentang bab adab buang air. Jadi orang musyrik ini, mereka dalam tanda petik kepo, sesempurna apa sih ajaran yang dibawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini? Benarkah sempurnanya sampai pun bab buang air besar diatur, cara bersucinya, cara masuk ke tempat buang air, sampai sedemikiankah? Maka dijawab oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ajal, ya memang demikian.
kesempurnaan ajaran ini sampai pada bab buang air pun sudah diatur. Ini Sahih Muslim nomor hadis 262. Dengan penjelasan ini, tak mungkin kalau ada perkara yang dianggap ibadah, apalagi yang nyangkut doa, zikir, apalagi yang kemudian perkara ini misal belum pernah disampaikan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, mustahil. Karena kalau dikatakan masih ada satu sunnah terkait ibadah yang belum disampaikan oleh Nabi kita sampai wafatnya, berarti agama ini belum sempurna. Padahal dalam hadis riwayat Tabrani 1647 yang kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam As-Sahihah 1803, hadis ini sahih. Nabi kita mengatakan, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah. Tak ada sebarang perbuatan apapun yang dapat mendekatkan kalian ke surga. Wa yubaidu anin nar, dan dapat menjauhkan kalian dari api neraka. Illa qad buyyina lakum, kecuali hal itu pasti telah dijelaskan padamu. Ma baqiya syai', tak tersisa apapun sampai adab meludah, adab tidur, posisi tidur diatur semua. Lalu bagaimana mungkin masih akan dikatakan ada bid'ah hasanah dalam ibadah? Perkara yang paling kita anggap sepele, bab meludah diatur dalam syariat ini. Sampai bab buang air diatur. Kaki mana dulu mau masuk ke kamar kecil diatur. Lalu bagaimana mungkin perkara yang terkait ibadah-ibadah agung seperti sholat misalkan, saum, puasa, ada yang belum ditetapkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam? Sungguh ini suatu hal yang mustahil. Nah, saudaraku, jika perkara ini telah dipahami, maka jangan heran jika orang sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah beliau marah melihat ada satu yang dianggap perkara ibadah, di mana perkara itu walaupun zahirnya baik, yaitu puasa khusus di bulan Rajab. Kita tahu bulan Rajab itu termasuk bulan haram, bulan yang utama, bulan yang dianjurkan kita banyak melakukan ibadah karena bulan haram, termasuk salah satunya bulan Rajab. Tapi ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat ada orang yang membuat ibadah spesifik yang dimana ibadah ini tidak ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau marah. Coba mari kita lihat apa yang dikisahkan oleh Khurasyah bin Al-Hur rahimahullah. Ra'aitu Umar yadribu akuffal mutarajjibin. Aku pernah melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memukul telapak tangan mereka yang melakukan ibadah khusus bulan Rajab, hatta yad'uha fit ta'am, di mana orang-orang ini yang melakukan ibadah khusus ini melakukan ibadah puasa khusus bulan Rajab di hari tertentu, tanggal tertentu semacam itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu marah. Langsung Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memukul telapak tangan mereka yang begitu, seraya memaksa tangan mereka agar meletakkan pada piring yang berisi makanan. Mereka diperintahkan harus makan. Wa yaqul, seraya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Kulu,
makanlah, fa innama huwa syahrun kanat tu'adzimuhul jahiliyah, karena sesungguhnya bulan Rajab adalah bulan yang dulunya diagungkan oleh orang-orang jahiliyah. Riwayat Ibnu Abi Syaibah 9851, kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Irwaul Ghalil 957 sahih. Perhatikan hadis ini. Tidak diragukan puasa itu perbuatan yang bagus, tapi ketika dihubungkan dengan tanggal tertentu yang Nabi tidak menetapkan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu marah. Jangan lalu dikatakan, wah ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu benci pada orang yang puasa, seperti biasanya subhatnya ahli bid'ah. Bukan benci pada puasanya. Kalau puasa saya sesuai dengan syar'i, maka beliau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tak diragukan orang yang paling bersemangat mengerjakan amal ibadah. Yang beliau ingkari ketika menetapkan amalan-amalan di hari-hari tertentu, tanggal-tanggal tertentu, waktu-waktu tertentu, yang dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menetapkannya. Saudaraku, jika perkara ini telah dipahami, maka mari kita sekarang langsung masuk pada persoalan terkait bulan Sya'ban. Setelah kita tadi pahami, nanti baru kita lihat adakah memang amal ibadah tertentu yang ditetapkan oleh Nabi ini bagus tanggal sekian untuk amal ibadah malam ya di bulan Sya'ban, agar Anda misalkan membaca apa, ada tidak? Kalau tidak, tentu ini semua akan terkategorikan perbuatan bid'ah yang harus dijauhi, sebagaimana dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencegah orang yang suka melakukan puasa khusus di bulan Rajab di tanggal tertentu, waktu tertentu yang tidak ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, kita mulai masuk, apakah bulan Sya'ban itu memang ada keistimewaan secara umum dulu. Nih, kita ini sekarang mulai bulan Sya'ban, dan insya Allah besok Jumat tanggal 15 bulan Sya'ban, mulai tanggal 1 sampai akhir bulan Sya'ban, memang apakah ada keistimewaan dibanding bulan-bulan lainnya? Maka jawabannya benar. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahaffal min hilali Sya'ban ma la yatahaffal min ghairi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh memberikan atensi khusus, perhatian khusus pada bulan Sya'ban ini melebihi perhatian beliau pada bulan-bulan lainnya. Jadi Nabi kalau datang bulan Sya'ban, maksud perkataan Aisyah tadi radhiyallahu anha, itu beliau memberi perhatian khusus. Nanti akan kita bahas perhatian khususnya kayak model apa sih. Yang jelas ini menunjukkan bulan Sya'ban di sisi Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk bulan yang memiliki nilai plus dibanding bulan-bulan lainnya. Hadis tadi diriwayatkan oleh Abu Dawud 2325. Kata Syekh Muhammad Ibnu Abdul Hadi dalam Tanqih At-Tahqiq juz 3 halaman 206 sahih. Sekarang kita masuk dengan pembahasan ritual atau amal ibadah khusus terkait di bulan Sya'ban. Yang ana maksud, pertama, ibadah apa yang di bulan Sya'ban ini yang termasuk sunnah dan mana yang bukan termasuk sunnah, khususnya di bulan Sya'ban. Dimulai, kita awali
dari mulai tanggal 1 Sya'ban sampai akhir Sya'ban. Maka dapat ana sampaikan, antum perhatikan salah dalam masalah ini, takutnya salah mengambil kesimpulan. Sebab di dalam perkara ini ada beberapa perkara yang cukup rumit, jika salah bisa salah kesimpulan. Makanya ana sengaja spesifik pembahasan ini. Pertama, di bulan Sya'ban mulai tanggal 1 semestinya. Sekarang kita sudah sebentar lagi masuk tanggal 15 padahal. Ya, sebetulnya dari mulai tanggal 1 Sya'ban kemarin itu awal bulan Sya'ban sampai nanti akhir Sya'ban ada ibadah sunnah yang bagus jika kita lakukan, yaitu puasa sunnah Sya'ban. Harinya bebas, sepengen kita, mau tanggal 1, mau tanggal 2, di mana kita ada luang, kita niat puasa khusus bulan Sya'ban. Boleh. Ya, mau berurutan, mau acak. Misal tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 bulan Sya'ban kita ada waktu, lagi lapang, pengen som, niat puasa Sya'ban. Boleh. Tanggal 4, 5-nya kita nggak som karena kita mungkin ada kerjaan atau apa. Ya, nanti tanggal 6 som lagi, tanggal 7-nya som lagi, tanggal 8 som lagi, tanggal 9-nya tidak misalkan. Ya, bebas. Pokoknya di masa bulan Sya'ban tanggal 1 sampai akhir itu ada keutamaan som bulan Sya'ban. Mana dalilnya? Nah, dalil dari ini adalah apa yang dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, wa ma ra'aituhu fi syahri aktsaru minhu siyaman fi Sya'ban. Sungguh aku belum pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih banyak melakukan puasa dibandingkan puasa beliau di bulan Sya'ban, katanya. Beliau sering melakukan som sunnah, tapi yang paling banyak puasa sunnah yang dilakukan oleh beliau itu adalah di bulan Sya'ban. Sahih Bukhari 1969 dan Muslim 1156. Hadis ini jelas menunjukkan ada prioritas utama menjalankan ibadah som di bulan Sya'ban. Tapi ingat, di hadis ini tidak ditentukan tanggalnya. Pokoknya bulan Sya'ban. Tanggalnya bebas, suka-suka kita dan kapanpun kita punya waktu luang. Tidak boleh lalu yang utama tanggal 7 Sya'ban misalkan. Tidak boleh. Pokoknya Anda punya kesempatan pengen di bulan Sya'ban, mau tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal berapapun di bulan Sya'ban, itu ahsan, tapi tanpa perlu menetapkan tanggal-tanggal khusus. Sebab hadis ini ceritanya adalah hadis umum selama bulan Sya'ban. Saudaraku, hal ini diperkuat sebegitu semangatnya beliau melakukan puasa sunnah bulan Sya'ban, sampai-sampai Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asy-syuhur ma tasumu min Sya'ban." Aku tak pernah melihat engkau berpuasa dalam 1 bulan seperti puasa di bulan Sya'ban. Nabi ini sering puasa sunnah, sering beliau, ya. Di bulan manapun beliau sering puasa sunnah. Tapi yang paling sering dilakukan beliau, ya sangat sering, full hampir dilakukan beliau, itu di bulan Sya'ban. Kalau di bulan Sya'ban beliau giat lagi, lebih giat lagi gitu. Apa gitu? Dan mengapa engkau melakukan itu? Ini sahabat Usamah penasaran. Dijawab oleh Nabi kita, "Dzalika syahrun yaghful nasu anhu baina Rajabin wa Ramadhana." Wahai Usamah, bulan Sya'ban ini
bulan yang banyak dilalaikan manusia keutamaannya, di mana bulan ini terletaknya katanya antara Rajab dan Ramadan. Kita tahu setelah Rajab Sya'ban sekarang, dan setelah ini Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Dan ketahuilah, bulan Sya'ban ini bulan diangkatnya amal-amal menuju Allah Rabb Alamin. Di bulan Sya'ban ini, fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Dan aku ini senang seandainya amalku diangkat, dilaporkan ke Allah di bulan Sya'ban ini dalam keadaan aku sedang puasa. Ya, aku pengen, aku ingin sekali begitu. Riwayat Nasa'i 2356. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib 1022 hasan. Faidah hadis ini menunjukkan bahwa bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya, dilaporkannya amal-amal kita menuju Allah. Dan Nabi makanya pengen, karena ini bulan pelaporan amal, aku ingin agar aku saat dilaporkan amal diangkat ke langit menuju Allah, dilaporkan dalam kondisi aku sedang berpuasa. Di sini lagi-lagi masih cerita umum, tidak ditentukan nisfu Sya'ban, tidak tanggal 15, tidak umum. Nisfu di Sya'bannya kapan? Wallahu a'lam. Bisa tanggal 1, bisa tanggal 2, bisa tanggal 3, bisa tanggal 15, bisa tanggal 20 di bulan Sya'ban. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak di bulan Sya'ban, karena tidak tahu, tidak ada kepastian diangkatnya tanggal berapa menuju Allah ini. Yang jelas di situ adalah bulan diangkatnya amal. Makanya Nabi pokoknya di bulan Sya'ban, kalau ada kesempatan beliau banyak melakukan puasa sunnah. Saudaraku, jika perkara ini telah dipahami, kita masuk pembahasan. Apakah maksud puasa sunnah di bulan Sya'ban ini full 1 bulan, dari tanggal 1 sampai akhir Sya'ban, kayak puasa Ramadan full 1 bulan, tak ada yang tertinggal? Maka jawabannya, Imam Tirmidzi menukilkan perkataan Ibnu Mubarak atas maksud hadis banyak puasa di bulan Ramadan. Beliau mengatakan, innama makna hadzal hadis annahu kana yasum aktsar asy-syahr. Maksud hadis ini menunjukkan Nabi itu berpuasa pada sebagian besar hari-hari bulan Sya'ban, tidak full kayak Ramadan gitu. Ya, lihat dalam Jami' At-Tirmidzi juz 2 halaman 107. Maksudnya mungkin kalau gambarannya bulan Sya'ban ini misal 29 hari, boleh jadi Nabi 20 harinya som sunnah Sya'ban, atau mungkin lebih, atau mungkin kurang gitu. Ya, pokoknya di bulan Sya'ban itu beliau banyak melakukan som sunnah, tapi tidak full. Di antara dalil yang menunjukkan pula ini memang tidak full 1 bulan, yang 1 bulan full itu sempurna itu adalah di Ramadan, diperkuat dengan apa yang dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Wa ma ra'aituhu shoma syahrun kamilan mundu qadimal madinata illa ayyakuna ramadhana. Aku tidak pernah melihat beliau berpuasa selama sebulan penuh sejak beliau tiba di Madinah kecuali Ramadan. Ya, Sahih Muslim 1156. Jadi kalau di hadis ini justru ya, Nabi sejak beliau sudah ke Madinah, yang puasa full 1 bulan itu hanya di Ramadan. Kalau yang hari lainnya puasa sunnah, ya itu banyak gitu, tapi tidak full. Ini adalah pendapat yang insya Allah lebih kuat.
Saudaraku, sekarang mari kita lanjutkan dengan apa yang menjadi seringkali banyak diberitakan di medsos, digembar-gemborkan, bahkan tadi ya di berbagai masjid, musola sudah diserukan, awas nanti tanggal ini 15 malam nisfu Sya'ban kumpul di masjid, lalu di situ orang banyak melakukan ibadah khusus. Dan di di nisfu Sya'bannya, siangnya katanya ada anjuran puasa khusus, tentu di siang hari, namanya somnya bulan pertengahan Sya'ban atau disebut nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban. Apakah betul ditekankan? Maka jawabannya ada hadis. Iza kanat lailatun nisfi min Sya'ban, jika masuk pertengahan bulan Sya'ban, fakumu lailaha, maka hendaklah kalian melakukan sholat malam harinya, wasumu naharoha, dan siang harinya berpuasa sunnahlah kamu. Ini ada hadis. Hadis ini yang sering dijadikan landasan oleh mereka yang menganggap malam nisfu Sya'ban ada sholat sunnah khusus, siangnya ada puasa khusus, puasa nisfu Sya'ban. Maka saudaraku, jawabannya sebagai berikut. Andai hadis ini adalah hadis yang sahih, tentu selesai urusannya. Kita tidak punya jawaban lain kecuali sami'na wa atokna. Kita dengar, kita taat. Kalau hadis ini ditakdirkan sahih, berarti benar kalau sahih. Tapi yang jadi masalah, hadis ini tidak memenuhi persyaratan. Diriwayatkan hadis tadi, yang tadi mengatakan kalau datang nisfu Sya'ban, ya malamnya sholat malam, siangnya puasa sunnah. Ini diriwayatkan hadis ini oleh Ibnu Majah, nomor hadis 1388. Dalam sanadnya ada rawi yang namanya Ibnu Abi Sabroh. Ibnu Abi Sabroh ini, kata Al-Haythami rahimahullah, dalam Majmu' Zawaid juz 1 halaman 213, matru, orang yang harus ditinggalkan hadisnya dikarenakan tertuduh sebagai pendusta. Ini kata Al-Haythami. Bahkan Imam Ahmad dan Ibnu Ma'in lebih tegas lagi rahimahumullah, menyebut Abi Bakar Ibnu Abi Sabroh, lengkapnya tadi, rawi tadi, sebagai pemalsu hadis. Ini tukang pemalsu hadis katanya. Lihat dalam Ta'liq ala Sunan Ibnu Majah juz 1 halaman 444. Makanya sejumlah ulama pakar hadis hampir bersepakat melemahkan hadis ini. Bahkan ada yang melemahkan dengan sangat, bahkan ada yang dengan tegas ini masuk deretan palsu. Ini diantaranya dikatakan oleh Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwazi juz 3 halaman 163, mengatakan dha'ifu jiddan, parah kelemahannya, dha'if jiddan, amat lemah. Al-Iraqi dalam Takhrij Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 273 mengatakan dha'if, lemah. Salahuddin Al-Anla'i dalam Fatawa Al-Anla'i nomor 37 mengatakan dhaif bittifaqi ahli naqli,
hadis ini lemah berdasarkan kesepakatan ahli riwayat, katanya. Ahli riwayat hadis menyepakati hadis ini lemah. Syekh Al-Albani rahimahullah bahkan dalam Ad-Dhaifah 2132 menyebut ini maudhu, palsu. Dan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam Majmu' Fatawanya juz 28 halaman 20 mengatakan hadis ini kelemahannya syadid, amat sangat lemahnya. Bukan sekedar lemah, sangat lemahnya. Dengan penjelasan ini, saudaraku, kita tahu bahwasanya kalau kita mau saum di bulan Sya'ban dari mulai tanggal 1 sampai menjelang akhir Ramadan, menjelang datangnya Ramadan, kecuali di hari Syak tentunya, itu kita disunnahkan. Silakan, tanggalnya bebas, jangan ditentukan. Yang utama tanggal 14, yang utama tanggal 22, yang utama tanggal 15 Sya'ban, yang utama tanggal 16, jangan ditentukan. Kalau mau saum sunnah berdasarkan keumuman hadis Nabi memperbanyak, silakan. Tapi begitu biasanya kita nggak pernah puasa sunnah Sya'ban, pas tanggal 15 lalu kita puasa khusus nisfu Sya'ban. Nah ini, atau tanggal 16 puasa khusus nisfu Sya'ban. Maka puasa khusus nisfu Sya'ban ini bid'ah, dikarenakan tadi tidak ada, kalau dia niatnya puasa khusus, tidak ada petunjuknya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah dipahami, sekarang kita masuk pembahasan selanjutnya, sholat sunnah khusus nisfu Sya'ban. Ikhwan, ada lagi, ya. Mereka mengatakan di nisfu Sya'ban malam harinya itu dianjurkan melakukan sholat sunnah khusus. Ini diantaranya diutarakan oleh Imam Ghazali rahimahullah. Beliau mengatakan wa amma sholatu Sya'bana fahiya ayyusalliya fi lailatil khamis asyara minhu mi'ata raka'ah. Adapun sholat sunnah Sya'ban itu dilakukan malam ke-15 dari bulan Sya'ban. Dilaksanakannya katanya sebanyak 100 rakaat. Dilakukannya sholat nisfu Sya'ban ini, ya, malam nisfu Sya'ban itu 100 rakaat. Kullu rakaatain bitaslima, ya. Dimana caranya? Kalau sudah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam katanya. Kalau 100 rakaat berarti 2 kali 50 salam, ya. Yaqra'u fi kulli raka'atin ba'dal Fatihah. Bahkan di situ dirinci oleh Imam Ghazali rahimahullah cara sholat malam nisfu Sya'ban. Di mana caranya? Setiap rakaat setelah membaca Fatihah itu membaca qul huwallahu ahad 11 marrah. Baca qul huwallahu ahad 11 kali katanya. Setiap rakaatnya setelah baca Fatihah baca Al-Ikhlas 11 kali dan seterusnya. Ya, juga ada pilihan lainnya. Cara-caranya sampai Imam Ghazali rahimahullah spesifik menganjurkan tata cara sholat nisfu Sya'ban. Lihat Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 203. Jawaban atas masalah ini, apakah apa yang tadi disampaikan Imam Ghazali rahimahullah dan yang sejalan dengan beliau adalah benar? Maka jawabannya, agaknya dalil yang dijadikan landasan cara sholat tadi yang diutarakan oleh Imam Ghazali rahimahullah atau orang yang sependapat dengan beliau dalam hal ini, ada satu hadis yang katanya anna man sholla hadhihi sholah fi hadhihi laylah, sesungguhnya orang yang mengerjakan sholat ini pada malam ini, pada malam nisfu Sya'ban. Siapa yang mau mengerjakan sholat pada malam nisfu Sya'ban, nazarallahu ilaihi sab'ina nazarah
maka Allah akan memandangnya sebanyak 70 kali. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu disebutkan dalam Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 203. Ini katanya ada keutamaan. Orang yang sholat nisfu Sya'ban, Allah akan melihat dia sebanyak 70 kali dan seterusnya dan seterusnya. Dari itulah lalu ada disebut sholat nisfu Sya'ban. Maka jawabannya hadis ini batil. Al-Hafidh Al-Iraqi rahimahullah, salah seorang yang meneliti kitab Ihya Ulumuddin, di juz 1 halaman 273 mengatakan hadis tadi yang dibawa Imam Ghazali rahimahullah itu batil, tidak benar. Bukan hanya Al-Hafidh Al-Iraqi yang menyatakan batilnya hadis itu. Imam Nawawi rahimahullah pada saat menjelaskan tentang ada 2 jenis sholat yang selama ini dipandang orang awam, sholat ini sholat sunnah. 2 jenis sholat, yaitu pertama namanya sholat sunnah raghaib. Sholat sunnah raghaib itu sholat sunnah Jumat pertama bulan Rajab, namanya ar-raghaib. Yang kedua sholat sunnah nisfu Sya'ban. Ini 2 jenis, ya, raghaib dan nisfu Sya'ban. Banyak orang memandang ini termasuk sunnah. Maka langsung Imam Nawawi rahimahullah, seorang pakar hadis dari mazhab Syafi'i, memberikan penjelasan. As-sholatu ma'rufa bisolati raghaib. Adapun tentang terkait ada sholat yang sudah dikenal banyak orang yang disebut sunnah ar-raghaib. Lalu beliau menyebutkan tadi pengertian raghaib itu sholat sunnah di malam Jumat pertama tadi, ya, dan seterusnya. Wa sholatu lailati nisfi Sya'ban, dan demikian pula terkait sholat malam nisfu Sya'ban mi'atu rok'atin, yang dalam pelaksanaan sholat ini katanya dilakukan 100 rakaat, sama seperti tadi yang dikatakan Imam Ghazali rahimahullah. Maka apa kata Imam Nawawi rahimahullah sebagai pakar hadis besar dalam mazhab Syafi'i? Wahatan as-sholatan, maka 2 jenis sholat ini, baik sholat raghaib maupun sholat malam nisfu Sya'ban, bid'atani, kedua-duanya termasuk bid'ah, wa munkaroni, dan kedua jenis sholat ini dua-duanya mungkar, wa qabihatani, dan jelek. Berturut-turut diberondong oleh Imam Nawawi rahimahullah, yang menunjukkan ketidaksukaan beliau terhadap jenis amal ibadah bid'ah ini. Beliau menyebutkan bid'atani, mungkaroni, qabihatani. Bid'ah, mungkar, jelek. Tak cukup di situ, lalu beliau menutup dengan memberi peringatan, wala yughtaru bidzakarihima, dan jangan kalian tertipu atas 2 jenis sholat ini yang dianggap sunnah oleh banyak orang, hanya karena kedua jenis sholat ini tercatat fi kitab Qutil Qulub, dalam kitab Qut al-Qulub wa Ihya Ulumuddin, dan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kau jangan tertipu, walaupun ini terdapat dalam kitab yang cukup masyhur di masyarakat, yaitu kitab Qut al-Qulub dan kitab Ihya Ulumuddin. Kau jangan tertipu, ya. Bahkan beliau lalu mengatakan, fa inna, di akhirnya, fa inna kulla dzalika batil, sesungguhnya semua ini batil, katanya. Saudaraku, apa yang dikatakan Imam Nawawi rahimahullah itu dapat kita cek dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab juz 3
halaman 506. Saudaraku, bahkan sebagai tambahan, Ibnu Dihyah menyebut sholat khusus malam nisfu Sya'ban setelah beliau mengatakan tidak sah ini. Dalilnya nggak sah. Ya, tidak pernah diriwayatkan oleh rawi yang sidqin. Nggak ada rawi yang sidik, yang jujur, yang meriwayatkan ini. Bahkan ini katanya hanya dilakukan oleh mutala'ib bisyariatil Muhammadiyah, orang yang suka mempermainkan syariat Nabi, rohib fi dinil majusiyah, tidak tanggung-tanggung, dan masih menyukai kebiasaan majusi penyembah api. Sampai dianggap sholat yang demikian, kalau ahlul bid'ah mungkin bingung, masa sholat dianggap kayak majusi? Ini yang mengucapkan Ibnu Dihyah. Kau tentu tahu siapa Ibnu Dihyah. Lihat dalam Asnal Muthalib, ya, di dalam kitab beliau yang sangat terkenalnya Asnal Muthalib juz 2 halaman 84. Saudaraku, jika kita telah tahu demikian, maka apatah lagi di dalam nisfu Sya'ban itu, misal kita menetapkan baca Yasin bareng-bareng malam Jumat, kumpul-kumpul di masjid dalam rangka menyambut nisfu Sya'ban dengan baca Yasin, atau semua ini tidak ada tuntunannya dan diingkari oleh para ulama tadi. Dan yang mengingkarinya juga dari ulama besar, di antaranya dari kalangan mazhab Syafi'i itu sendiri, sebagaimana penjelasannya tadi telah ana sampaikan. Saudaraku, sekarang kita masuk pada penjelasan yang disampaikan oleh Syekh bin Baz rahimahullah terkait masalah orang yang menghidupkan nisfu Sya'ban dengan melakukan perayaan menyambut khusus malam nisfu Sya'ban, sholat khusus malam nisfu Sya'ban, atau puasa khusus tadi di nisfu Sya'ban. Beliau mengatakan, minal bid'ah allati ahdatsaha ba'dun nas, termasuk bid'ah yang diada-adakan sebagian manusia adalah bid'atu ihtifali bilailatin nisfi min Sya'ban, mengadakan perayaan malam nisfu Sya'ban. Kalau di kampung-kampung, mohon maaf, kita ini banyak, kalau malam nisfu Sya'ban di kampung-kampung kita biasanya bahkan ada arak-arakan menyambut nisfu Sya'ban. Ada arak-arakannya, ya, begitu, ya. Wa takhsis, demikian pula mengkhususkan siangnya dengan saum, ya, siang harinya nisfu Sya'ban melakukan puasa khusus tadi yang sudah disyaratkan. Wa laisa ala dzalika dalilun yajuzu lil i'timadi alaih, tidak ada satupun dalil yang menunjukkan diperbolehkannya hal itu. Bahkan lalu beliau mengatakan, wa qad wurida fi fadliha, memang benar ada beberapa dalil yang menunjukkan keutamaan tadi ibadah-ibadah khusus di tanggal tertentu atau malam tertentu nisfu Sya'ban itu, tapi beliau katakan ahadits dhaifah, semua hadisnya lemah, la yajuzul i'timad 'alaiha, di mana orang tidak boleh berpegang dengan dalil-dalil semacam itu. Lihat perkataan Syekh bin Baz rahimahullah ini dalam Majmu' Fatawanya juz 1 halaman 186. Dan terakhir yang ingin ana bawakan dalam kajian kali ini, saudaraku, tak dipungkiri memang benar ada sejumlah ulama ahlus sunnah yang sempat berpendapat untuk mengagungkan malam nisfu Sya'ban. Ada.
Di antara yang melakukan hal ini atau berpendapat masalah ini adalah Imam Al-Auza'i, juga Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahumullah. Kedua orang yang mulia ini termasuk orang yang berpendapat disukainya di malam nisfu Sya'ban untuk melakukan ibadah khusus dengan sholat nisfu Sya'ban seperti itu. Maka jawabannya, saudaraku, pertama, setiap orang boleh diambil dan boleh dibuang perkataannya kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah kita tahu bahwa Islam ini telah sempurna, andai amal ibadah-ibadah di malam khusus tadi ditetapkan masih yang sahih, maka sudah pasti Nabi kita akan menyampaikan kepada kita, akan menjelaskan kepada kita jika itu termasuk bagian ibadah yang utama, bahwa malam nisfu Sya'ban ada amal ibadah sholat khusus, pasti beliau telah menyampaikan kepada kita. Maka ketika tidak didapatkan hadis sahih yang menetapkan itu, siapapun tentu, betapapun tinggi derajatnya, tidak boleh menetapkan apa yang Allah dan Rasulnya tidak menetapkan sebagai syariat. Tentu ijtihad beliau, salahnya dapat 1 pahala. Tetapi kesalahan datang dari siapapun tidak boleh untuk kita ikuti. Makanya Syekh bin Baz rahimahullah, pada saat beliau memberikan ulasan terhadap adanya sebagian ulama yang menyukai bahwa malam nisfu Sya'ban ada ibadah tertentu, seperti melakukan sholat nisfu Sya'ban, yang diantaranya tadi ini pendapat dari Imam Al-Auza'i dan Ibnu Rajab rahimahumullah. Syekh bin Baz rahimahullah berkomentar, wa amma makhtarahul Auza'i rahimahullah, dan adapun pendapat yang dipilih oleh Imam Al-Auza'i rahimahullah minastihbabi qiyamihalil ifrad, yang dia berpendapat kalau malam nisfu Sya'ban untuk melakukan sholat sunnah khusus malam nisfu Sya'ban. Wa ikhtiyarul Hafiz Ibnu Rajab lihadzal qaul, dan juga pendapat Ibnu Rajab Al-Hambali yang ikut pendapat Al-Auza'i yang menguatkan masalah ini rahimahullah. Syekh bin Baz mengatakan fahuwa gharib wa dhaif, ini sungguh mengherankan dan ini adalah pendapat yang lemah. Ini kata Syekh bin Baz rahimahullah. Mengapa? Li'anna kulla syai'in lam yathbut bil adillati syar'iyyah, dikarenakan semua ini tidaklah sedikit pun ditetapkan oleh dalil-dalil syar'i yang sahih. Tidak ada, tak ditemukan dalil sahih yang menetapkan atas hal ini. Makanya pendapat Imam Al-Auza'i rahimahullah, juga pendapat yang kemudian diikuti oleh Ibnu Rajab ini, dikatakan gharib, mengherankan, dhaif, dan lemah. Maka beliau mengatakan tak sepantasnya kita menetapkan ini, dikarenakan lam yu'jilil muslim, tidak boleh bagi seorang muslim untuk mengada-adakan fi dinillah, perkara dalam agama Allah ini perkara baru, tidak boleh. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, siapapun tidak bisa menetapkan dengan pendapat dalam kaitan ibadah, pendapat sendiri yang tidak didukung ketetapan dari hadis-hadis yang sahih. Lihat dalam At-Tahrir Minal Bid'ah halaman 13. Saudaraku, jika ini telah dipahami, maka kini jelaslah bagi kita bahwa ya, ada sebagian ulama ahli sunnah yang juga cenderung pada pendapat ini, menghidupkan malam
nisfu Sya'ban, tapi pendapat ini karena tidak didukung oleh dalil yang sahih, maka tadi setiap orang boleh diterima dan boleh ditolak perkataannya selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berhati-hatilah atas masalah ini. Kerjakan yang telah jelas sunnahnya, tinggalkan segala hal yang termasuk perkara bid'ah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menyelamatkan kita semua dari segala macam kebid'ahan. Amin. Akhirnya kita tutup kajian ini dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.